Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam ini kita di Cianjur Inisiatif Media bincang-bincang dengan kedatangan tamu spesial Bang Mebi malam ini. Betul. Pak Hadi Sutrisno. Pak Hadi Sutrisno. Ya, kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau sebagai expert di bidang pariwisata. Memang beliau Ketua Umum Asosiasi SMK seluruh Indonesia. Ya. Terus juga beliau tim profesional ya Pak ya? Tim profesional pariwisata. Ya, pariwisata di Kementerian ya? Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Terus Ketua DPP Indonesian Hotel General Manager. Ya. Terus narasumber nasional vokasi pariwisata. Ya. Selamat malam Pak Sutrisno. Ya, selamat malam juga Kang O. Nih saya pertanyaan tentang pariwisata Cianjur, Kang. Membahas tentang wisata Cianjur, di mana kita mempunyai potensi alam yang besar gitu ya, ada pantai, ada laut, ada gunung, ada danau. Iya. Pendapat Kang gimana nih untuk pengembangan wisata Cianjur dan kemajuan wisata di Cianjur? Ya. Memang betul Kang Wowo ya. Jadi pariwisata Cianjur itu sebetulnya kaya raya. Cianjur itu. Betul. Kaya raya. Hanya memang tidak belum dikelola secara baik dan maksimal. Betul. Dan belum ada fokus tentang pengelolaan. Kenapa kita berbicara seperti ini? Sebetulnya pariwisata itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap satu ya daya beli masyarakat. Ya. Kedua adalah sektor-sektor yang lain bisa bangkit. Iya. UMKM-nya, pertaniannya, peternakannya, perikanannya itu kan. Betul. Kalau ini dikelola secara baik dan profesional, saya yakin itu pariwisata bisa menjadi trigger sektor yang lain untuk bangkit. Betul. Ya. Contoh sekarang ya, kita pernah menulis sebuah makalah tentang pariwisata di Cianjur. Sebagai saran aja pada saat waktu itu baru dimulainya PT Cianjur Sugih Mukti ya. BUMD itu kan. Betul. Nah, kita menyampaikan bahwa apabila PT Cianjur Sugih Mukti ini sebagai main fokus bisnisnya adalah pariwisata. Saya yakin sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan itu bisa bangkit. Karena bisa menjadi trigger nih pariwisata itu. Di Cianjur ada berapa ratus hotel dan berapa ribu kamar. Betul. Berapa ribu kunjungan wisatawan yang datang ke Cianjur ini. Lokal sama yang kedua restorannya kan. Betul nggak? Kenapa tidak PT Cianjur Sugih Mukti ini bisa menjadi single provider supplier untuk memasukin misalnya daging ayam, telur, daging sapi, daging kambing, berasnya kepada industri pariwisata. Dan semuanya bisa jalan. Semuanya bisa jalan. Dan karena memang PT Cianjur Sugih Mukti ini adalah milik pemerintah, badan usaha milik daerah, kan ada kewenangan pemerintah yang bisa kita manfaatkan secara dalam tanda kutip secara positif ya. Betul. Untuk pengembangan PT Cianjur Sugih Mukti bisa maju dan bisa memberikan kontribusi secara perekonomian, secara pendapatan asli daerahnya, itu secara PAD-nya karena BUMD itu salah satu fungsinya. Makanya aneh kalau ada BUMD yang setiap tahun meminta penyertaan modal. Yang namanya badan usaha harus untung. Iya, karena itu tujuannya. Tujuannya dibentuk BUMD itu adalah untuk mencari keuntungan. Betul. Salah satunya itu. Jadi makanya aneh. Kita melihatlah sering mendengar kan. Kok minta penyertaan modal tiap tahun. Untung tahun itu. Tiap tahun. Itu adalah uang rakyat itu. Uang rakyat. Contoh konkret kan. Yang sebuah badan usaha milik daerah dan milik negara di negara lain adalah Thailand kan. Kenapa di Phuket itu kan bisa maju Pak. Itu dikelola oleh semacam BUMN dan BUMD. Tetapi mereka itu bisa maju. Ini sampai negara-negara itu main tuh Phuket lah, itu Thailand lah gitu. Untuk tahun depan ya, tahun baru udah penuh Kang.
Udah penuh, hotel, restoran itu. Udah penuh daerah Phuket. Tapi di Jawa Barat Pangandaran kayaknya ada juga ya kayak yang masih sebagian nih kelola masyarakat, TPI-nya menghasilkan KAD, Betul. gitu. Nah, makanya kembali lagi ke pariwisata Cianjur ya. Contoh lagi, kita bukan protes ya. Iya. Tapi kita memberikan solusi. Betul. Kita ini punya ikon Cianjur. Iya, betul. Salah satu contohnya adalah Gunung Padang. Gunung Padang, betul. Gunung Padang kenapa tidak dikelola? Walaupun memang ada keterbatasan wewenang karena di pusat adalah wewenang pusat, yang level kedua adalah wewenang provinsi, level ketiga adalah kabupaten. Kan tetap Gunung Padang ada di Cianjur, betul nggak? Kenapa tidak dijadikan sebagai destinasi? Iya. Destinasi yang betul-betul tujuan wisata. Kalau sekarang ini terus mohon maaf ya, Cianjur belum menjadi destinasi. Dalam arti menjadi tujuan wisata, tujuan orang datang. Iya. Untuk melintas pun juga mungkin jarang. Karena apa? Itu kan harus didukung, ada faktor pendukungnya kan, di situ ada hotelnya, ada restorannya. Nah, belum ada. Salah satu syarat, ada 3 syarat kan. Dalam menetapkan salah satu tempat menjadi sebuah destinasi sebagai tujuan wisata. Kita sebut sebagai 3A. Iya. Satu adalah akses. Ya. Nah, akses bisa contoh ke Gunung Padang. Aksesnya bagaimana sih? Betul. Jalannya misalnya jalan. Apakah memang masuk bis atau tidak? Nah, itu akses. Yang kedua adalah amenitas. Amenitas itu adalah faktor pendukung. Restorannya ada nggak? Iya. Hotelnya ada nggak? Atau guest house-nya ada nggak? Guest house-nya itu ada nggak ya? Toiletnya ada nggak? Warung-warung masyarakat yang dikelola secara profesional, yang bersih misalnya, yang memang harus bersih, ada nggak? Iya, betul. Itu A kedua. A ketiga adalah atraksi. Ada nggak atraksinya? Kebudayaan, tari-tariannya. Nah, 3A ini menjadi faktor penentuan kita menetapkan satu tempat menjadi sebuah destinasi wisata. Tapi kita bisa kan gitu kan? Bisa. 3A itu. 3A itu karena memang ini menyangkut kepada anggaran. Memang faktor dari pemerintah juga nih. Pemerintah yang harus apa ya? Harus ada ikut andil, harus hadir. Fokus. Contoh lagi kan, sebuah ikon Pandanwangi ini. Ya, Pandanwangi. Dengar-dengar nih Bupati kemarin ke sana nih. Ini gimana nih menurut pandangan Akang nih bagusnya? Itu kan dibangun beberapa tahun yang lalu ya. Tuh. Dan kita pernah memberikan masukan juga tentang Kampung Pandanwangi ini. Betul. Kampung Pandanwangi itu sebetulnya bisa menjadi ikon dan menjadi landmarknya Cianjur. Betul. Karena memang beras Cianjur terkenal. Betul. Dan di sana itu di Kampung Pandanwangi itu harus dijadikan sebagai sentralnya orang-orang ingin tahu tentang beras Pandanwangi. Memang di belakangnya itu ada sawah kan? Betul. Ada sawah ya, ada sawah. Tetapi cara pengelolaannya kan, cara pengelolaannya 3A itu. Iya. Ya. Aksesnya memang mudah. Udah mudah. Betul. Amenitasnya nih. Lihat toiletnya Kang. Saya kembali lagi ke toilet. Yang paling mudah adalah menilai suatu destinasi, tempat wisata adalah toilet. Toilet berarti. Lihat toiletnya dulu. Bersih atau tidak ya? Satu, bersih atau tidak. Yang kedua, di sana kan ada rumah-rumah leit lah. Bukan leit. Rumah Sunda. Betul. Coba cek, ada toiletnya nggak? Oh iya. Nah, rumah Sunda itu kan didirikan agar tamu bisa tidur, bisa menginap di sana. Menginap di situ. Kalau toiletnya tidak ada. Bisa jadi fasilitas. Bisa jadi fasilitas. Betul. Instagramable-nya. Pendidikannya, edukasinya. Di bagaimana penanaman dari awal sampai. Dan yang paling penting adalah sustainable. Kesinambungan pariwisata Cianjur tentang Pandanwangi ini. Dan itu bisa untuk pelestarian. Betul. Nih Kang, nih saya potong. Saya bingung juga, teman-teman di Jakarta bilang, kita main yuk Puncak, kita main yuk Kota Bunga, main yuk Cibodas. Itu pikirannya mereka tuh Puncak, Bogor. Padahal ya saya sendiri bilang, itu mah kota saya. Betul. Itu Cianjur. Betul. Nah, ini gimana nih Kang menurut Kang nih Kang? Bagusnya gimana nih untuk masukkan ke pemerintah? Kita memang kan Cianjur itu adalah sebuah brand ya, sebuah merek gitu kan. Yang harus kita package, kita jual, kita promosikan. Betul. Cianjur ini harus punya posisi tawar tentang pariwisatanya, itu harus betul-betul punya daya tawar yang tinggi. Betul. Bagaimana caranya? Secara merek
itu harus benar-benar layak jual dan orang suka memakai barang itu. Oh, iya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada strategi dari promosi misalnya dari pemerintah kita untuk menjual brand Cianjur ini? Brand Cianjur. Iya. Kan belum maksimal. Belum. Kenapa saya bisa mengatakan belum maksimal? Contohnya adalah cek di setiap hotel yang ada di Cianjur, di Puncak misalnya. Semua menggunakan Puncak kok, bukan Cianjur. Gak Cianjur ya? Betul. Puncak. Grand Aston Puncak. Le Eminent Puncak. Aduh, ini betul. Ini emang Puncak pas. secara logika juga kita memang jadi lokasinya di Cianjur. Ada lokasinya di Cianjur. Betul. Cibodas pun juga Puncak dijualnya itu secara promosi untuk penjualan. Betul. Nah, ini kan salah satu hal yang kalau dari sisi industri, sisi bisnis tidak salah. Karena mereka ingin menjual barangnya itu cepat dikenal oleh buyernya, oleh konsumennya ya, penggunanya. Tapi bagi kita gitu kan yang ingin menjual daerahnya, yang menjual nama Cianjur sebagai brand, itu harus jelas. Harus ada suatu aturan. Kalau perlu dituangkan dalam perda ya. Perda untuk penggunaan semua brand, karena Puncak itu sudah diklaim Bogor. Bagaimanapun juga Puncak sudah diklaim Bogor, bukan Cianjur. Bukan Cianjur. Jadi alangkah lebih indahnya misalnya Grand Aston Cianjur. Iya, benar. Taman Bunga Nusantara Cianjur. Jangan Puncak. Ya di iklan-iklan, di iklan-iklan pesawat, semua, di hotel di Jakarta, di brosur, di media sosial. Ya. Jadi semua harus secara menyeluruh ya. Harus dari semua sektor pun juga, sektor swasta pun juga membantu. Tapi kalau sektor swasta kan melihatnya adalah mana yang bisa lebih mudah dijual. Betul. Tapi kalau pemerintah yang turun tangan, gunakan Cianjur. Oh iya, betul. Pada saat mengajukan perizinan pembangunan hotel, jadikan itu sebagai salah satu syarat bahwa harus penggunaan kata Cianjur harus ada. Secara brand itu bisa terjual dan orang itu akan tahu Cianjur itu ada ya, hadirlah di situ. Hadir di sana. Jadi tidak yang dikenal adalah Puncak. Betul. Jangan Cianjur itu terkenal karena TKW-nya itu janganlah. Malu juga gadongnya. Waduh. Jadi, nah ini yang di majalah pesawat aja di salah satu maskapai penerbangan nasional. Majalahnya itu jelaskan Taman Bunga Nusantara Puncak. Cianjurnya nggak ada di situ. Kan ini cukup. Saya pernah memfoto itu majalah ya, memfoto dan kita pernah menyampaikan juga. Jadi harus ada satu gerakan secara masif gitu kan. Ya. Kalau perlu dengan aturan. Kalau perlu dengan peraturan bupati atau perda sekaligus. Bahwa seluruh sektor pariwisata yang ada di Cianjur harus wajib memakai kata Cianjur. Jangan lagi Puncak, betul. Kecuali kalau Cipanas, Cipanas Cianjur. Udah jelas ya. Sukaresmi Cianjur gitu kan. Tapi Cianjur tetap harus ada. Jadi harus ada ya. Harus ada bagaimana di dalam itunya ya. Betul. Sehingga secara segmentation sudah jelas nanti. Betul. Secara target marketing juga sudah jelas. Dan secara promosinya juga lebih enak nanti. Kalau posisi tawar kita, nama kita, brand kita yang kuat di pasaran. Betul. Cianjur itu kan wisata Arab, tahunya kan Puncak padahal di Cianjur. Betul. Mereka, peran pemerintah kan kita udah punya nih wisatawan Arab lah. Arab itu dari Arab Saudi, dari mana, dari Sudan, dari mana kan. Ada gak gitu kan itu devisa ya buat kita. Betul. Pemerintah turun, lihat nih bangsa Arab banyak, pemerintah menyiapkan apanya gitu. Ada gak Cianjur kelihatannya? Nah, untuk hal-hal seperti itu kita melihat masih belum maksimal Kang ya. Padahal karena memang maksimal sekali lagi kalau pariwisata itu dikelola secara profesional dan maksimal, ada keseriusan dari pemerintah dan pengelolaannya secara profesional, saya yakin pariwisata bisa menjadi trigger untuk sektor-sektor yang lain untuk bangkit. Nah, sekarang Kang, saya yakin lari ke Lido kan sekarang ke Bogor terus di Cilengsi
mau dibikin lah danau wisata khusus untuk Khusus. Arab yang suka ke puncak ini nanti ada di sana. Di danaunya ada, pilanya ada. Lihat Kabupaten Bogor Kang Bobo ya. Di setelah Puncak Pas, terus Masjid Atta-Awun, terus ada kan di sana itu lagi dibuat rest area ya. Rest area. Nah itu adalah sebuah bentuk keseriusan dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Iya. Agar apa? Agar dia menjadi destinasi. Nah Cianjur, apakah pernah membuat satu gerakan atau pembangunan untuk membuat satu daerah menjadi sebuah destinasi? Jadi ikon ya, jadi ikon pariwisata yang memang dikenal nasional dan internasional ya, harusnya. Betul. Cianjur itu saja kita bisa punya satu kampung Pandanwangi itu. Bisa menjadi, kita bisa buat menjadi destinasi. Betul. Sayang pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan hak kepada pihak ketiga di dalam pengelolaannya. Sekarang dampaknya mana? Kan belum ada. Nggak ada, betul. Padahal Cianjur ke banyak orang-orang yang mampu, betul. Ya, dan bisa memberikan. Wisatawan datang lagi. Betul. Kembali ke situ. Jadi harus kita harus membuat traveler itu menjadi loyal guest. Iya. Loyal traveler yang akan datang lagi. Kalau orang itu sudah datang lagi kan, berapapun juga uang yang dikeluarkan, mereka tidak akan menghitung. Datang terus. Nah, contoh misalnya gini ya, di dalam otak kita ini, dalam teori marketing ini, ada namanya itu customer mindset kan. Nah, iya. Customer mindset. Daging semua nih, pemirsa. Ini daging semua nih, kan memang beliau juga sebagai dosen juga, pengajar juga, expert juga di bidang pariwisata. Dan sekolah pendidikan juga di pendidikan. Sekolah pendidikan juga sebagai ketua yayasan juga. Ini memang harus dibahas lebih dalam. Supaya netizen memang paham nih, karena memang potensi wisata ini menjadi yang paling utama dan menciptakan PAD. Wah itu gimana nih Kang nih? Saya mengharapkan dulu ya sumber PAD contohnya Cibodas nih. Wisatawan banyak yang komplain, jadi masuk 5.000, masuk lagi 10.000, 20.000 parkir, kebersihan Bisa gak satu pintu cuma wisatawan satu tiket 10.000 tapi bisa masuk ke semua Cibodas, ke Bendalawangi, ke ke Gunung Gede, One Gate Pass gitu ya. One Gate Pass, gitu. Jadi nggak bingung lah orang-orang gitu. Itu bisa dibenahi nggak itu Cibodas itu sumber pendapatan PAD itu? Konsep pariwisata. Sekarang ini sudah mengarah kepada konsep quality kan. Jadi bukan quantity lagi, tapi quality traveler. Segmentation-nya harus jelas. Dan memang destinasi pun juga daerah tujuan wisata harus berkualitas. Kalau pemerintah mengharapkan PAD hanya dari misalnya dari tiket, itu mohon maaf, itu recehan kan? Receh, betul. Tapi kalau kita create menjadi destinasi yang berkualitas, pendapatan PAD tidak hanya dari sisi tiket saja, tapi dari spending power travelernya yang semakin meningkat. Itu kan yang akan lebih banyak. Betul. Kenapa Bali bisa berkembang sih? Bali tidak, walaupun tiketnya ada, bayar tiketnya, dan orang terus terang ke Bali mau bayar tiket berapapun juga, mereka willing untuk membayar. Betul. Jadi apa? Nah, kita harus bisa meng-create seperti itu. Betul. Lihat, jadi pemerintah, pejabat, mohon maaf, anggota dewan kan sering pernah ke Bali. Kenapa tidak? Studi tiru ya, Ada ATM, ada istilah ATM Kang ya. ATM itu istilahnya adalah amati, tiru, modifikasi. Betul. Contohnya sekarang ya. Kenapa orang berbondong-bondong ke Bali? Iya. Kenapa orang-orang pengen kalau ke Bali, belum ke Bali kalau belum ke Pura. Iya. Pasti kalau ke Bali, pasti ke Pura Kang. Pura itu apa sih? Iya, tempat. Itu kan masjidnya orang Muslim Cianjur, masjidnya kan. Nah, tapi orang-orang pengen kan ke Pura. Nah, kita juga di Cianjur kenapa tidak mengadopsi amati, tiru, modifikasi? Modifikasi orang itu untuk mengenal pesantren misalnya. Nah, ini betul. Kita pernah diskusi juga kan, ya dengan mohon maaf. Dengan PCNU ya. Kita ingin sebutnya menyarankan ke PCNU untuk membuat satu prototype contoh destinasi Kobong
Kobong. Jadi kalau Kobong pariwisata Kobong dikembangkan di Cianjur, Betul. itu Cianjur kota santrinya. Kota santri. Jelas ada. Dapat ya. Jelas, iya. Betul. Dakwahnya jelas. Jelas ada. Terus kita membuka wawasan kepada halayak, kepada traveler, Iya. bahwa pesantren itu, mohon maaf, misalnya bukan mendidik tentang terorisme misalnya. Terorisme. Ya. Betul. Kan di luaran sana kan masih Image-nya ada mindset masih ini ya, stigma masih Paket seperti itu. menginapnya di situ ya. Ada paket menginap. Ada ngaji Nah, kita sehari pernah atau semalam. kita pernah menyampaikan presentasi, kita membuat satu role model Iya. Kobong yang betul-betul Kobong layak untuk dilihat, layak untuk ditempati. Ditempati. Ini destinasinya bagus. Ini terus terang, kalau misalnya wisata Kobong bisa dikembangkan di Cianjur, pesantren di Cianjur itu 400-an pesantren kan. Wih, banyak juga ya. Santrinya bisa jualan UMKM. Dan rata-rata pesantren kita kan pesantrennya nginep ya. Nginep. Banyak. Coba cek Kang, masuk ke pesantren, mohon maaf ya. Iya, iya. Cek kebersihannya. Oh iya, iya. Kembali lagi ke kebersihan. Kebersihan karena memang satu hal pokok adalah harus bersih. Selain nyaman. Pasti WC-nya dulu yang dilihat ya. Iyalah. Ada itu. Emang ini cocok, Pak. Cocok dengan memang ikon di Cianjur 3 pilar itu ya. Ya Maus, Maimpo ya. Ya salah satunya itu tadi Akang bilang ada destinasi ya, destinasi untuk Kobong ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya di sana di Seribu Surau, Lombok. Mereka kan punya ikon tersendiri. Betul. Kenapa enggak kalau misalnya Cianjur ini Kenapa Cianjur? 1000 Kobong? Ya. Bukan 1000 lagi ya, lebih dari 1000 Kobong. Benar. Bisa mungkin Pak. Bisa. Jadi trigger itu. Jadi trigger dan bisa Cianjur itu menjadi destinasi kan. Yang kita harus create sekarang, Cianjur harus menjadi destinasi, menjadi tujuan wisata. Bukan untuk lintasan. Ya. Bukan untuk lintasan. Bukan Kita transit gitu. bukan Kota transit. transit. Bukan hanya sekedar transit. Iya. Datang ke Cianjur betul kita datang. Seperti kita datang ke Bali, betul kita datang ke Bali. Menikmati, ingin tahu ada apa saja di Bali. Nah, kita pun juga create seperti itu. Ada apa saja di Cianjur sih selain misalnya wisata Kobong. Betul, betul. Kuliner kan. Kuliner. Ya, kuliner, mengenai kuliner. Kan salah satu hal yang bisa kita jual tentang kuliner. Kuliner. Cianjur ini kenapa tidak ada satu pusat kuliner khas Cianjur? Iya. Banyak Geco kan ya, geco. Geco kan. Laksa. Laksa. Iya. Kan itu makanan-makanan khas Cianjur Cianjur. yang Kesukaan hampir Pak Bobo. punah. Iya. Kan Yang hampir hampir punah, punah. Pak. Hampir punah. Hampir punah. Gak ada kenapa tidak? pelestarinya. Ada ya? Nggak ada yang melestarikannya. Betul. Tapi kalau pemerintah hadir untuk membuat satu misalnya, mohon maaf sekarang ya, misalnya membuat, lihat aja di jalan depan SD Ibu Dewi 4 itu jalan apa? Jalan sampai Siliwangi satu, ya? Jalan Siliwangi itu kan. Siliwangi. Kalau malam Siliwangi. kan macet, Macet, ya. betul. Secara UMKM oke lah, Iya, masyarakat bisa berjualan. meningkat, Tetapi apakah itu menjadi destinasi? Kan tidak. Satu memacetkan, Macet. kedua pun juga tidak tertata dengan rapi. Tidak. Lihat aja sampah. Iya. Betul, betul. Sampah aja sekarang. Jadi sinar misalnya. Sinar. Ya, sinar. Itu dijadikan sebagai wisata kuliner. Iya. Iya. Tapi masakannya itu dulu bosan orang. Bosen. Dan apa sih ikonnya itu? Iya. Cari di sana makanan apa kan? Paling ayam goreng. Ayam goreng. Ada Lele, nggak? Ada pecel lele. lele, pecel lele. Ada nggak khas yang makanan Cianjur. uniqueness Cianjurnya muncul di sana? Kenapa tidak pemerintah misalnya, tukang dagang laksa jualah di dinya, misalnya tukang dagang geco, gitu kan? Anu betul-betul juga baheula kan bener tuh juga orang waktu SD. Betul. Jadi hal seperti itu harus kita kembangkan Marangi, lagi. termasuk pun Marangi dari Cianjur. Marangi itu. Betul. Tapi dapatnya di Purwakarta. Purwakarta kan. Padahal Diklaim Cianjur. kan, Iya. diklaim sama Purwakarta. Marangi itu Marangi Cianjur. Nih, Pak Wo. Gini, Pak Wo. Kalau di luar negeri atau di khususnya kota-kota berkembang ya, ini kan ada suatu Icon. icon, bukan suatu kantor atau gedung yang memetakan promosi gitu ya. Iya. Ini Cianjur ini misalnya ada ini, ada itu nih. Nah, ini menurut Akang idealnya seperti apa? Dulu ada di puncaknya, di puncak pas itu untuk tahu Cianjur itu ke situ dulu ada petanya ini misalnya. Nah, iya, Padang, kantor Cibodas. untuk Iya. promosi Ada lah. Cibodas. Nah, Promosi itulah. makanya kan tadi di awal kita sampaikan mengenai miniatur Cianjur kan. Betul, Ya, betul. miniatur Cianjur.
buat satu tempat pediatur Cianjur. Memang yang paling bagus adalah yang di GGM itu, Kang. Oh, GGM yang itu. Panemong Yang GGM itu Panemong itu. Oh, Karena iya, semua akses dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara itu masuk ke sana. Pusat kota juga. Pusat kota. Parkiran luas. Parkir luas. Nah, jadi orang-orang ingin tahu tentang Cianjur. Sebelum mereka berkeliling, ada apa saja di Cianjur, masuk dulu ke sana. Oh iya. Itu sebagai Tourism Information Center. Bisa dibuat. Jangan seperti sekarang yang ada di puncak itu kan, ada bangunan kecil gitu kan, tourism itu kan menurut kita kan itu hanya asal-asalan saja. Kayak pos gitu. Kayak pos yang aja gitu kan. Jadi tidak ada. Harus serius ya Pak. Harus serius. Jangan asal ada. Betul. Jangan asal ada. Seperti tadi juga bicarakan mengenai Gunung Padang itu kan, membuat bangunan. Market Gunung Padang, marketnya hanya beberapa kilo ke Gunung Padang. Ya orang tidak akan melihat marketnya, lebih baik langsung aja ke Gunung Padang. Betul. Nah, ini kan pada menghabiskan berapa miliar itu. Ya. Uang jadi, rakyat. Iya, benar-benar itu menghabiskan anggaran yang lihatnya sepi kan sekarang. Sepi, betul. Sangat sepi. Tapi kalau itu dibuat di Cianjur, di pusat kotanya, buat menjadi Tourism Information Center. Betul. Oh, itu orang akan berbondong-bondong ngelihat ke sana. Oh, saya pengen tahu Gunung Padang sebelum turis ke sana. lokal pun juga pasti datang ke sana. Ini di Cianjur apa? Iya, ada apa saja. Makanya buatlah miniaturnya Cianjur ada di sana. Sehingga 32 kecamatan itu kita pernah menyampaikan juga. Iya. Bisakah di Cianjur ini membuat satu desa wisata di setiap satu kecamatan? Ini bagus juga nih, bagus juga. Gimana tuh Kang tuh? Jadi desa wisata itu konsepnya gimana nih? Desa wisata itu sebuah desa dengan tidak meninggalkan keaslian desanya. Betul. Tetapi kita create menjadi daerah tujuan wisata. Contohnya misalnya. Iya. Saya kasih contoh di Magang. Borobudur. Di daerah Borobudur itu 5 km masuk ke dalam kan. Jalannya juga kecil, tapi bagus memang. Kecil ke kampung, ke perkampungan. Di sana ada hotel bintang 5. Yang namanya Aman Jiwo. Betul. Ya. Betul. Hotel tersebut harga kamarnya minimal $375 Kang. Kalau dirupiahkan itu sekitar 7 juta per malam Kang. Per malam. Dan tingkat hunian kamarnya itu 80% Kang. Gila kan? Apa yang ada di sana? Itu sebuah desa yang di-create menjadi daerah tujuan wisatanya. Orang yang petani, dia menjadi petani Kang. Dan itu menjadi atraksi buat tamu. Jadi lama diurang ngetem itu nanti padi yang menguning itu jadi atraksi Kang. Tamu-tamu ngegebuk pare. Malah apa? Tamu-tamu yang menginap di hotel tersebut Kang ingin ikut serta Kang. Dan apa? Mereka willing untuk membayar Kang $50 Kang. Kan itu adalah roda ekonomi masyarakat bangkit. Dari ekonominya ya. Betul. UMKM-nya, makanannya. Betul. Nah, sekarang Gunung Padang. Kan daerah Gunung Padang itu sebetulnya guest house ya. Guest house-nya kemarin kita udah create rumah penduduk, rumah warga kan. Rumah warga itu panggung, bilik. Yang penting bersih. Tetapi syarat toilet itu ada Kang. Ada. Jadi toiletnya memang harus toilet yang betul-betul bukan toilet mohon maaf jongkok ya, tapi itu toilet duduk gitu. Jadi kita create seperti itu. Harus standar untuk toiletnya itu ya. Nah, kalau misalnya desa wisata itu bisa kita kembangkan di setiap satu kecamatan, satu desa wisata, itu bisa menjadi destinasi minimal untuk pariwisata lokal kecamatan tersebut. Contoh misalnya di Pagelaran, Curug Citambur, ya. Betul. Terus kemarin juga ada yang heboh yang harga ditawar 2 miliar rumah, Abah Jajang gitu kan, Abah Jajang. Nah, secara expose itu udah bagus. Udah bagus. Tinggal sekarang pemerintah tindak lanjutnya seperti apa? Secara promosi mah udah bagus. Udah bagus. Tinggal kita maintain aja. Infrastruktur juga harus yang 3A itu kan. Oh iya, apa tuh? Akses jalan, perbaiki kan ke arah sana. Ya. Amenitas. Di sana toilet ada nggak? Warung-warung masyarakat ada nggak? Betul. Terus guest house-nya ada nggak? Itu harus faktor pendukung yang harus diciptakan dan di-create. Pemerintah lah harus turun tangan karena itu menyangkut pada budget. Betul. Yang ketiga adalah atraksi.
Nah, atraksi di sana kan sudah ada curugnya, Betul. sudah ada danaunya. Oh, betul. Terus warga masyarakat juga kan bisa misalnya, nah di sana itu calung kek atau tarian, nah itu bisa dijual itu. Kuda lumping. Kuda lumping. Iya, yang dari Adra Binta bisa dihadirkan Nah, di itu. situ. Nah, Atau seperti misalnya itu. tiap minggu kan bisa jalan ya. Bisa jalan. Silat juga bisa lah, pecah silat. Dan itu bisa menjadi salah satu calendar of event pariwisata Cianjur kan. Nah, ini nih yang harus di. Nah, itu kan kalender event pariwisata kan. Iya. Kalau saya kemarin di Sukabumi ya. Jadi per tahun itu hampir 42 event festival. Modal festival bunga ada di Sukabumi, terus festival laut gitu kan. Festival buah, Ya. ternak. Kok di Cianjur nggak ada festival, padahal itu untuk menaikkan daya petani kan, Betul. dombanya kualitas Betul. kan. Namanya Betul. juga pariwisata. Nah, sekarang gini ya. Ini juga ini satu bukan pengeluh ya, bukan protes apa ya, masukan. Jadi pemerintah itu yang kala di Cianjur ya, Iya. mengadakan satu acara. Iya. Misalnya pameran kayak kemarin di Lapang Jogo. Iya. Itu bukan sebuah pameran layaknya sebagai pameran, tapi apa? Membuka pasar. Pasar Yang malam ada pasar gitu. malam. Ya udah dagang orang Padang nih ya. Lu dagang nanti bisa tukang sepatu, tukang baju, tukang nah seperti itu. Nah, jadi hal pokoknya tidak dapat. Nggak dapat berarti. Nggak dapat. Intinya itu. Intinya itu. Jadi pameran pariwisata Cianjur atau pameran kuliner gitu kan. Tidak ada gitu kan. Jadi hal seperti ini harus menjadi masukan buat pemerintah. Betul, Jadi serius lah. Serius berarti. Harus serius, jangan hanya asal. Betul. Jangan hanya asal anggaran keluar, jangan hanya asal ada kegiatan. Ada kegiatan saja berarti ya. Tapi betul-betul dampaknya setelah kegiatan itu harus ada dampak secara positifnya. Betul. Contohnya misalnya sekarang lah yang saya prihatin, satu adalah Kampung Pandanwangi, yang kedua adalah Gunung Padang. Gunung Padang, betul. Gunung Padang padahal kemarin itu ada momentum 2023 itu kita sudah masuk menjadi salah satu desa wisata yang mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia 50. Waduh. Seluruh Indonesia. Mantap. Salah satunya dari Gunung Padang. Gunung Padang. Nah, sekarang 2024. Apa yang terjadi? Jadi setelah acara itu selesai. Coleos. Harusnya kontinuitas. Sustainable tadi. Harus dilakukan. Berkelanjutan itu. Jadi serius lah. Karena apa? Ini kan dampaknya buat Cianjur, buat warga masyarakat Cianjur. Betul. Sekarang kembali lagi ke asal. Iya. Kemarin beberapa waktu lalu saya ke sana, waktu ada acara dengan Pangdam Siliwangi itu, ini kok kembali lagi gitu masyarakat itu. Iya. Jadi tidak membawa dampak yang sustain. Betul. Yang sustain itu yang berkelanjutan gitu kan. Gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi keseriusan dari pemerintah. Dari pemerintah. Oh, iya. Karena Kang, akhirnya kesimpulannya pemerintah tuh harus hadir. harus hadir. Kita kan yang terakhir buat karena kita waktu nih, ada saran apa buat pesan-pesan Kang Hadi nih wisata untuk membangkitkan wisata Cianjur nih. Nah, satu Cianjur harus pemerintah harus memposisikan pariwisata menjadi trigger untuk sektor-sektor yang lain bisa bangkit. Iya. Pariwisata, pertanian bisa bangkit, peternakan, perikanan, dan lainnya bisa UMKM bisa bangkit. Ya. Yang kedua adalah Kampung Pandanwangi, Gunung Padang, jadikan sebagai pilot project ya. untuk menjadikan Cianjur sebagai destinasi. Yang ketiga, saran saya adalah buatlah miniatur Cianjur yang akan menjadi Tourism Information Center. Kalau ada museum juga ya kan, tambahan. Jadi jelas itu. Jadi posisinya tidak jelas. Betul. Dan di teori segmentation, targeting, positioning. Betul. Ya. Ini pariwisata Cianjur bisa kita raih. Ya, bisa kita raih. Yang keempat, buatlah sebuah landmark atau ikon pariwisata Cianjur. Betul. Jadi kalau orang luar mengenal Cianjur itu melihat apa?
Udah inget, Oh, itu Cianjur. Iya. Ngelihat misalnya Angklung, oh Cianjur. Badak Putih, oh Cianjur. Tapi harus mempunyai filosofi kan. Filosofi, falsafahnya ya. Falsafahnya kenapa barang ini dijadikan sebagai landmarknya, trademarknya, ikonnya Cianjur. Betul. Harus mempunyai filosofinya. Betul. Dan itu sejarah, ahli sejarah budaya Cianjur itu harus lahir, harus ada, dan memang harus memberikan masukan. Nah, waktu saya masih menjadi ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, kita pernah membahas hal ini. Iya. Ada yang mengusulkan tentang angklung, ada yang mengusulkan tentang seruling, ada yang mengusulkan tentang badak putih. Betul. Ya. Terus kuda kosong. Nah, mana yang bisa lebih sellable? Yang dapat dijual. Dapat dijual, ya dapat value-nya. Iya, dan ada value-nya. Iya, betul. Jadi itu yang harus kita lakukan sehingga sekali lagi segmentation, targeting, promotion untuk pariwisata di Kabupaten Cianjur, kita yakin terus terang aja bisa menjadi destinasi yang unggul di Provinsi Jawa Barat. Siap. Terima kasih Kang Hadi, perbincangan yang daging hungkul. Siap. Kalau ini nih enaknya dengan ekspor kita lupa waktu nih. Lupa waktu nih. Nuhun pisan Kang, nuhun pisan saya oge. Ya, terima kasih pemirsa. Saya Kang Wowo dengan Kang Bembi. Saya Bembi. Mengucapkan sampai jumpa di perbincangan yang lain. Iya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam pariwisata.